Menurut aku, setiap wanita, setiap perempuan itu penting loh bisa menjahit, karena eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel in my first video. Buat kalian yang nemuin video aku ini karena emang lagi searching tentang jahit menjahit, karena sesuai judul kan ya, atau karena memang udah berteman di sosial media aku dan videonya udah aku post di sosmed aku, atau yang gak sengaja nemu tiba-tiba muncul aja di beranda. Terima kasih sudah berkunjung, dan please jangan di skip atau dilewatin dulu. Justru aku mau minta subscribe-nya dari kalian-kalian yang nemuin video aku ini, karena di channel YouTube aku ini insyaallah aku akan berbagi hal-hal yang sangat aku sukai dan menurut aku sangat bermanfaat buat siapa aja. Karena tujuan aku membuat channel ini adalah untuk berbagi kemanfaatan. Karena kan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan insya Allah di channel ini aku akan sharing tentang sewing, cooking, crafting, shopping, playing, dan mudah-mudahan bisa tentang educating dan parenting juga. Dan di video pertama ini aku mau sharing tentang sewing. Mungkin ada yang punya pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar menjahit? Apa untung dan manfaatnya? Berapa modal yang dibutuhkan untuk belajar menjahit, dan apa aja alat-alat yang dibutuhin untuk penjahit pemula? Menurut aku, setiap wanita, setiap perempuan itu penting loh bisa menjahit, karena keuntungannya banyak banget. Dan sekarang tuh enaknya belajar menjahit itu sangat mudah. Kita nggak perlu pergi ke kursus menjahit dengan harus ngeluarin uang. Kayak kan kalau kursus menjahit itu minimal bisa sampai 500.000 loh modalnya, apalagi kalau kita masuk ke sekolah tata busana. Ya buat kalian yang punya uang banyak sih nggak masalah, tapi kalau yang ini loh yang nggak punya uang gitu buat bayar-bayar kursus, jadi ya tidak ada cara lain selain belajar secara otodidak kayak gini. Dan aku mau sharing tentang jahit menjahit ini, aku mau sharing tentang versi aku, karena aku kan belajar menjahitnya juga secara otodidak ya, tanpa belajar atau kursus di mana-mana, dan sangat minimalis biaya gitu dari belajar menjahit ala aku ini. Keuntungan dan manfaat bisa menjahit itu banyak banget. Selain menguntungkan untuk diri sendiri, bisa meminimalisir biaya beli baju. Kayak kita kalau mau beli baju yang harganya 300 atau sampai 500 ke atas itu, kalau kita bisa menjahit, kita tinggal beli bahannya atau beli kainnya itu paling 150 atau 300, bedanya bisa sampai 200 sampai 300 itu. Terus kita beli kain, kita jahit sendiri itu kan lumayan ya, jadi 200 ribuan lah misalkan. Dan keuntungan lagi dari menjahit itu, manfaatnya kita bisa bermanfaat buat keluarga juga, kayak buat suami, buat anak, kayak ibu-ibu rumah tangga macam aku kayak gini lah. Jadi kalau ada baju suami yang sobek sedikit, baju anak yang kepanjangan, ada kancing yang copot, kita tuh nggak perlu repot-repot pergi ke tukang jahit. Apalagi sekarang tukang jahit itu susah, karena penjahit-penjahit zaman sekarang, tukang jahit itu sekarang jarang yang buka jahitan, karena mereka lebih memilih kerja di konveksi atau di butik kayak gitu. Jarang lah tukang jahit yang rumahan-rumahan kayak gitu. Jadi kalau kita bisa kan kita tinggal dibenerin sendiri gitu. Selain irit biaya juga kan. Dan manfaat yang lebih besarnya lagi dari menjahit itu, kita bisa berpenghasilan
tanpa harus kerja pergi pagi pulang sore, tanpa harus ninggalin anak dan suami gitu. Kayak kayak membuka terima jahit atau terima jahitan online kayak gitulah. Itu sangat bermanfaat banget kan? Jadi yuk kita lanjutkan tonton videonya buat belajar menjahit. Berapa model yang dibutuhin untuk penjahit pemula dan alat apa aja yang dibutuhin? Aku jelasin alat-alatnya dulu, nanti aku hitung modalnya ya. Jadi alat-alat yang dibutuhin untuk penjahit pemula itu yang pertama, yang paling penting itu adalah ini nih, gunting kain. Gunting kain itu sebenarnya ada beberapa macam ya, tapi menurut aku ini yang paling enak dan yang paling sering aku lihat di penjahit-penjahit lain. Ini yang mereknya Suaipu itu. Ini aku dulu beli yang nomor 8 itu dulu banget belinya kayak harga 70-80-an, dan ini yang nomor 10 harganya 100 ribuan lah kurang lebih. Dan enaknya beli alat jahit zaman sekarang itu belinya bisa di online. Dulu aku waktu belajar menjahit dengan alat-alat yang kok serba kekurangan lah, kalau mau beli alat-alat jahit juga harus ke toko alat jahit, dan kadang di toko alat jahitnya juga nggak ada. Nah, aku sekarang enak bisa dibeli online kayak di Shopee gitu, dan harganya lebih murah dibanding di toko-toko offline. Kayak gunting jahit kayak gini itu kemarin aku cek-cek di Shopee, harganya itu cuman 45.000, murah kan? Dan untuk alat menjahit yang penting juga yang nomor 2 ini nih, pita ukur atau meteran jahit. Ini di Shopee juga ada ya, harganya paling cuman 1.500 sampai 2.000-an. Dan yang ketiga adalah ini kapur jahit. Kalau kita mau searching di Shopee itu tinggal ketik kapur jahit aja, ada ini kapur jahit, harganya sekitar 2.000-an. Dan yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah ini, pededel. Ini tuh fungsinya buat membuka jahitan. Kenapa harus dibuka lagi? Karena jangankan penjahit pemula yang masih belajar, penjahit-penjahit profesional pun kadang suka ada yang salah dalam jahitan mereka. Dan itu harus dibuka lagi, dan nggak gampang, susah membuka jahitan lagi kalau nggak pakai si pendedel imut ini. Ini harganya kira-kira 3.000 sampai 5.000-an. Selanjutnya yang kita butuhin itu adalah ini, penggaris pola. Ini tuh sebenarnya ada pasangannya, udah satu set gitu dijualnya, tapi punya aku nggak tahu di mana lah. Udah diacak-acak sama bocah-bocah. Tapi kalau kamu nanyain penggaris pola, bilangnya penggaris pola kalau ke toko atau dicari ya di toko online itu bilangnya penjahit pola, harganya sekitar 14-15 ribuan. Dan alat yang selanjutnya lagi ini gunting. Gunting ini buat gunting kertas buat pola, karena gunting yang tadi yang pertama itu nggak boleh dipakai buat apa-apa kecuali buat kain, cuma buat kain, karena kalau dipakai buat yang lain itu bisa merusak ketajaman guntingnya. Ini kalau mau gunting benang, gunting pola itu pakai gunting biasa ini sih biasanya di rumah-rumah suka ada sih ya, suka pakai gunting plastik kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah ini jarum pentul. Kalau aku pakainya jarum paku yang kecil-kecil sih, menurut aku lebih enak pakai jarum paku ini. Kalau pakai jarum pentul itu terlalu gede, jadi malah mungkin karena aku nggak bisa kali ya, malah nggak akurat gitu kainnya gitu kalau ditusuk-tusuk sama jarum pentul yang terlalu gede. Jadi aku suka pakainya pakai jarum pentul yang kecil kayak gini. Dan yang terakhir yang paling penting buat belajar menjahit itu kita harus punya mesin jahit dan kainnya. Kalau nggak ada mesin jahit dan kainnya, kita mau jahit apa? Mau jahit pakai apa kan? Kalau kita nggak punya mesin jahit, saran atau tips dari aku sih ini ya, biasanya kayak di daerah aku tuh banyak tetangga-tetangga yang pada punya mesin jahit, mungkin warisan-warisan atau peninggalan, tapi mereka nggak bisa pakai, bahkan mesin jahitnya malah nggak kepake. Kayak mesin jahit yang dulu-dulu ini buat yang nggak punya biaya dulu buat beli mesin jahit ya. Nah dari situ aku saranin buat kamu itu
datangin yang punya mesin jahit yang gak kepake. Kalau mau bisa dibeli dengan kamu mampu dengan harganya kamu beli, kalau nggak bisa coba kamu sewa, syukur-syukur bisa dipinjemin gitu kalau kamu memang benar-benar ingin belajar. Dan kalau mau beli mesin jahit, sedangkan kamu punya biaya sedikit, ya aku saranin belinya yang dulu-dulu kayak gitu, yang butterfly yang hitam kayak gitu. Itu harganya biasanya kalau yang second 500 ke bawah, kalau yang baru 500 ke atas. Emang sih sekarang udah zamannya mesin portable kayak gitu ya, tapi kan mesin portable harganya bisa mahal, harganya lumayan mahal, yang 1 juta ke atas. Memang ada yang 1 juta ke bawah, tapi kurang enak lah dipakainya, fungsinya juga kurang enak, kurang kuat juga kayaknya. Dan untuk kainnya, kalau beli juga nggak terlalu mahal sih, bisa dicek di Shopee. Untuk pemula jangan lupa kainnya pakai kain katun, nanti aku jelasin deh di video mengenal jenis kain yang lain gitu ya. Dan yang terakhir juga kamu harus punya kertas pola, dan untuk kertas polanya nanti aku jelasin di video yang lainnya. Jadi segini dulu untuk video tentang alat-alat menjahit bagi pemula. Sebenarnya ada banyak sih alat-alat untuk menjahit itu, kamu bisa, kalau kamu mau bisa kamu beli juga gitu, kayak radar, terus karbon, gunting benang. Tapi aku nggak dulu deh, aku nggak pakai itu karena kan ini ala-ala aku. Jadi waktu dulu aku belajar menjahitnya, bahkan waktu dulu aku tuh tanpa penggaris pola ini waktu belajar menjahit awal itu. Jadi ini aku kan tujuannya untuk meminimalisir biaya belajar menjahit itu sendiri. Sekian mungkin sampai di sini video pertama aku ini. Mudah-mudahan Anda puas, mudah-mudahan Anda merasa, mudah-mudahan bermanfaat buat siapa aja. Dan kalau kamu memang ingin benar-benar ingin bisa, kamu harus sungguh-sungguh gitu. Kalau kamu memang ingin bisa menjahit, kamu harus sungguh-sungguh dalam belajarnya. Sesulit apapun, misalkan kamu punya kendala dalam biaya atau kendala dalam waktu, tapi kayak kendala dalam waktu, kayak udah ibu-ibu susah banget sih belajarnya, padahal bisa aja sih kalau kamu memang benar-benar ingin bisa lah sambil nonton-nonton YouTube kan belajar menjahitnya, nggak harus kursus kemana, pergi kemana gitu, bisa sambil santai-santai aja lah gitu. Jadi yang memang mau belajar, mudah-mudahan konsisten belajarnya dan semangat terus belajarnya. Sekian video dari aku, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa di like, di komen, yang terpenting itu jangan lupa di subscribe. Subscribe Anda yang menonton video ini sangat bermanfaat buat aku, buat perkembangan channel aku yang masih bayi ini. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.